なら下がってろ。 Halo semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua ini yang bakal ngebahas alur cerita anime terbaik untuk kalian semua setiap harinya. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Kimi to Boku no Saigo no Senjo. Ikan hiu makan babi, I love you bertubi-tubi. Hehe, bisa aja nih. Oke lah, sedikit kita spill ke sinopsisnya yang akan kita bahas kali ini cuy. Anime ini menceritakan tentang kisah si kesatria suci yang bernama Isuka yang harus turun dari jabatannya. Ia dipenjara selama 1 tahun. Permasalahannya adalah, si Isuka ini ternyata telah membebaskan seorang tahanan sihir. Di mana hal itu diketahui dan akhirnya Isuka mendapatkan hukuman. Isuka ini mempunyai tekad untuk mengakhiri perang yang sudah berjalan lama bahkan sampai 100 tahunan. Nah, kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa ceritanya cuy, langsung saja kita sikat ke alur ceritanya. Tapi ya seperti biasalah, kalian juga pasti udah apalah. Sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan atau posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Ada 2 negeri yang sudah berperang selama ratusan tahun. Negeri The Empire dan Nebulous Sophie Rainity. Suatu ketika, seorang kesatria suci yang bernama Isuka membebaskan seorang penyihir bernama Sisbel yang ditangkap. Dia memberikan sedikit uang untuk penyihir tersebut. Ia memintanya untuk pergi. Sayangnya, aksi Isuka itu ketahuan. Dia pun dipanggil menghadap Dewan 8 Apostel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Isuka pun akhirnya dipenjara sekaligus dicopot dari jabatan kereta suci. Namun 1 tahun setelahnya, Isuka ditawari kebebasan. Dia kembali menghadap Dewan 8 Apostel yang diberi kesempatan menebus dosa. Isuka diperintahkan untuk melawan penyihir darah murni yang masih keturunan utama dari penyihir Agung Nebulis. Isuka diingatkan bahwa penyihir Agung Nebulis pernah mengubah The Empire menjadi lautan api. Keturunannya yang disebut dengan darah murni ini memiliki kekuatan sihir yaitu spirit yang sangat kuat. Isuka pun mengetahui hal itu. Isuka sudah sering melawan para penyihir yang seperti itu. Namun dia diingatkan bahwa lawan yang akan dihadapinya kali ini adalah yang paling terkuat dari para penyihir. Lawannya ini berjulukan sebagai penyihir es kehancuran. Isuka pun dibebaskan dan senjatanya berupa pedang pun dikembalikan kepadanya. Isuka lalu meminta agar diizinkan mengajak 3 orang dari unitnya dahulu. Permintaannya lalu dikabulkan. Adegan lalu berganti ke sebuah restoran. Di sana perempuan bernama Nene sedang bekerja dan sangat sibuk. Beberapa saat kemudian, pria bernama Jin datang menemuinya. Jin berkata bahwa Isuka sudah dibebaskan dan sedang menuju asrama. Jin pun menjelaskan bahwa besok pagi mereka harus bersiap menjalani sebuah misi. Esoknya saat pagi masih gelap, Isuka menggugurkan rekannya di suatu tempat. Yang pertama datang adalah Jin. Isuka bertemu karena Jin sudah mau datang. Jin pun bilang kalau dia sudah terbiasa dengan tuntutan Isuka yang serba mendadak. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang dan berhenti di dekat mereka. Nenek keluar dari dalam mobil dan langsung memeluk Isuka. Beberapa saat kemudian, gadis bernama Miss datang. Dia terjatuh di depan rombongan lainnya. Setelah berdiri, dia pun merasa Isuka sudah lebih tinggi daripada yang terakhir ia lihat. Miss selalu bilang kalau gadis sepertinya ini tidak bisa menyaingi tinggi Isuka. Jin pun bilang kalau Miss gak bisa disebut lagi sebagai gadis karena sudah berusia 22 tahun. Meski mendapat komentar seperti itu, Isuka mengaku sangat senang. Dia merasa Isuka ini menjadi anak yang jujur dan baik. Nenek juga semakin imut dan cantik. Lidah tajam Jin ini membangkitkan kenangan Miss di masa lalu. Dia kemudian berkata bahwa pasukan pertahanan manusia divisi 3 unit 907 telah berkumpul lagi setahun setelah berlalu.
Saat hari mulai terang, mereka sudah sampai di sebuah reaktor yang ada di tengah hutan. Ternyata reaktor itu belumlah selesai karena banyak pengguna spirit yang menyerang. Para penjaga di sana lebih fokus melawan pengguna spirit daripada menyelesaikan reaktor. Jin kemudian datang dan bilang kalau siklus pertikaian antara Empire dan Nebulis ini adalah terkait reaktor. Penyihir Nebulis menciptakan reaktor dan Empire membuat senjata untuk melawan. Begitu terus selama ratusan tahun sampai saat ini. Tidak lama kemudian mereka meninggalkan reaktor. Mereka pergi menggunakan mobil menembus hutan. Miss mendapat kabar dari barisan depan bahwa belum ada tanda-tanda pengguna spirit yang menyerang mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun mendapatkan serangan. Mereka terkejut karena ada serangan di kawasan Empire. Mereka pun menduga ada pengguna spirit yang diam-diam menembus pertahanan pasukan dan sampai di sana. Tidak lama kemudian, serbuan api muncul dari belakang. Iska langsung bereaksi dengan pedangnya. Dengan sekali tebasan, dia berhasil menghancurkan seburuan api tersebut. Dua penyihir berjubah merah terkejut karena Iska bisa memotong spirit dengan pedangnya. Jin langsung menembakkan senjatanya ke arah para penyihir. Namun pelurunya tertahan sihir angin yang diciptakan para musuh. Tidak lama kemudian, berbagai gundukan tanah muncul. Di baliknya para penyihir itu, ia pun membebaskan diri. Ternyata mereka semua bersembunyi di dalam tanah agar tidak terdeteksi pasukan pertahanan Empire. Nenek langsung melakukan serangan. Senjata keluar dari mobilnya dan menembakkan ratusan peluru yang langsung mengincar para penyihir. Ledakan dahsyat pun terjadi. Di kejauhan, dua orang perempuan melihat ledakan itu. Salah satu dari mereka, yaitu Rin, langsung melompat menuju pertarungan. Sementara itu, asap gelap masih menyelimuti area pertarungan Iska dan rekan-rekannya. Memanfaatkan itu, Iska dan kawan-kawan berniat untuk menyerang para penyihir. Namun salah satu penyihir menciptakan bola api. Kemudian meluncurkannya ke arah Iska yang mendekat. Sayangnya Iska berhasil menepis hiri itu. Lantas ia melaju untuk melancarkan serangan. Dia pun berhasil menumbangkan penyihir tersebut. Iska langsung bangkit dan menyerang seorang penyihir yang ada di dekatnya. Setelah itu mereka pun berhasil melumpuhkan para penyihir. Namun pertarungan belumlah usai. Tanah bergetar dan dari dalamnya muncullah golem tanah raksasa. Rin pun muncul dan berdiri di atas golem tersebut. Dia terkejut melihat pasukannya yang sudah dibantai oleh Iska dan rombongan. Golem tanah lalu berusaha membantai dengan tangannya. Namun Iska melancarkan tebasan. Tangan golem itu pun langsung meremuk. Iska meminta teman-temannya untuk mundur mencari bantuan. Tak membiarkan hal itu, golem langsung memunculkan lagi tangannya, lantas kemudian menyerang. Untungnya Iska segera menghindari serangan itu. Sementara teman-temannya berhasil kabur. Iska maju menghadapi golem dan berhasil menyingkirkan Rin dari atas golem tersebut. Rin tidak mau menyerah dan berusaha melawan. Namun Iska berhasil menjatuhkan Rin ke tanah dan menguncinya. Namun saat itulah aura dingin muncul. Tidak lama kemudian perempuan bernama Alice datang. Iska pun melompat mundur untuk bersiaga. Dia menyadari bahwa penyihir Iska hancuran telah tiba di depannya. Seketika itu juga Alice menciptakan serangan es yang membekukan tanah dan pepohonan di sekitarnya. Iska melompat ke atas agar terhindar dari serangan tersebut. Rin meminta Alice berhati-hati karena pedang Iska bisa memotong spirit. Alice pun berterima kasih kepada Rin karena sudah mengulur waktu dengan baik. Iska pun menyadari sesuatu, bahwa selama dia bertarung, Alice sudah membekukan reaktor di sana.
Tidak lama kemudian, Alice dan Iska pun berkenalan. Alice menyebutkan bahwa dia ini adalah keturunan dari penyihir agung Nebulis. Seketika itu juga Alice menciptakan dinding es yang telah meluncur ke arah Iska. Tidak mau terkena serangan lagi, Iska lalu melompat mundur menghindari serangan. Setelah menghindar, Iska pun maju untuk menyerang. Namun Alice menciptakan ratusan pedang es yang diluncurkan ke arah Iska. Dengan pedangnya, Iska menepis setiap serangan yang meluncur ke arahnya. Namun ratusan pedang es Alice terlalu cepat dan banyak, sehingga dia mulai terluka di beberapa bagian. Alice selalu mengejek kalau Iska sudah mencapai batasnya. Namun Iska menyangkalnya. Dia pun menciptakan ratusan pedang seperti jurus Alice. Kemudian ia menghancurkan semua pedang es Alice. Iska pun maju ke depan untuk menyerang Alice. Namun Alice menciptakan bunga es untuk menahan pedang Iska. Pedang Iska menerjang bunga es sehingga Iska pun terpental mundur. Namun dia berpijak ke sebuah pohon, kemudian melompat ke depan untuk melanjutkan serangan. Dia melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, sampai akhirnya tiba di belakang Alice. Tidak mau celaka, Alice pun menciptakan es pengikat untuk menahan Iska. Namun Iska menghancurkan semua es pengikat tersebut dengan mudahnya. Alice pun melompat menjauhi Iska ke sebuah tebing. Namun tanah yang dia pijaki runtuh, sehingga Alice tergelincir ke bawah. Untungnya Iska dengan sigap langsung menangkap tubuh Alice. Iska bertanya apakah Alice baik-baik saja. Alice membenarkan dan mengucapkan terima kasih. Dia pun beradu pandangan dengan Iska. Sepertinya budi-budi cinta mulai tumbuh dari keduanya. Karena grogi, Alice pun melompat turun. Dia mengajak Rin untuk mundur. Alice memanggil burung raksasa, lantas kemudian kabur menungganginya. Alice pun kembali ke Naib Bullius. Dia yang sedang berendam di air hangat sambil kepikiran Iska terus-menerus. Karena tidak mau bucin, dia pun mengajak Rin untuk pergi menonton sebuah pertunjukan teater. Mereka berdua pun pergi dan menonton. Karena ceritanya ini sangat menyedihkan, Alice pun sampai menangis. Orang di sebelahnya itu menawari tisu, namun Alice pun menerimanya. Saat pertunjukan usai, Alice pun baru tersadar kalau orang yang memberinya tisu ini adalah Iska. Tidak mau lama-lama lagi bertemu dengan Iska, Alice lalu pergi untuk mengajak Rin meninggalkan Iska. Tidak lama setelah itu, Alice dan Rin pun pergi ke sebuah restoran di kota. Esok harinya, Iska dan timnya sedang berlatih ketika Risha datang dan menyampaikan kabar baik untuk mereka. Pada misi berikutnya, Risha akan memimpin tim Iska. Perempuan itu juga memberikan tiket pameran kepada Iska yang akan diselenggarakan di kota netral bersama Ain. Sementara itu, Alice menemui ibunya, yaitu Mila Verlo, Nebulis ke-8. Dia membahas mengenai pertarungannya dengan Iska beberapa waktu lalu. Milver pun merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari kekuatan Iska. Sang ratu kemudian menceritakan kisah awal dari terbentuknya kerajaan Nebulis. Dulu penyihir agung Nebulis yang pendiri ternyata memiliki saudari kembar. Pihak Empire yang tidak mengetahui perihal saudara kembar tersebut. Ketika penyihir Nebulis agung meninggal, pihak Empire pun merasa ancaman sudah sirna. Namun ternyata saudara kembar penyihir agung Nebulis ini masih hidup dan tersengil di sebuah kristal. Dan tersegel di sebuah kristal. Melvin pun berkata bahwa kristal pengikat penyihir agung Nebulis ini mulai retak. Hal itu akan terjadi ketika Alice bertarung melawan Iska. Alice pun mengingat bagaimana Iska bisa meniru ratusan pedangnya. Dia pun merasa bahwa Iska ada kaitannya dengan retakan segel penahan yang penyihir agung Nebulis. Beberapa waktu yang lalu, Alice pergi ke kota netral Vine untuk healing. Namun secara mengejutkan, di sana ia kembali bertemu dengan Iska. Mereka pun langsung salah tingkah.
Untuk menghindari Iska, Alice pun pergi ke arah lain. Namun dia malah tersesat ke gang yang gelap. Meskipun begitu, dia berhasil menemukan jalan keluar. Dia pun kembali bertemu dengan Iska. Saat itulah, Iska menawari Alice untuk ikut ke pameran yang ada di kota. Alice pun menerima tawaran tersebut. Kemudian mereka pergi. Benih-benih cinta semakin mekar di antara keduanya. Scene kemudian berganti ke Alice yang sedang mengobrol dengan Rin. Waktu itu Rin memberitahu informasi mengenai Iska. Ternyata Iska adalah mantan kesatria suci termuda yang pernah ada. Namun karena Iska membebaskan seorang penyihir yang tertangkap, Iska pun dicopot dari jabatan itu. Iska menjawab bahwa dia membebaskan seorang gadis kecil yang hampir tidak punya kekuatan setelah ditangkap oleh pihak Empire. Meski begitu, Alice menganggap tindakan Iska sangat bertolak belakang karena beberapa waktu yang lalu. Iska pun bertarung dan mencoba untuk menahan Alice. Iska lalu menjelaskan kalau tindakannya yang bertolak belakang ini tujuannya tetap sama, yaitu perjanjian damai antara Empire dan Nebulius. Salah satu caranya adalah dengan menangkap keturunan langsung dari Nebulius. Kemudian melakukan penawaran untuk perjanjian damai. Dengan demikian, pihak kedua akan mendengarkan satu sama lain. Meski begitu, Alice bilang bahwa Ratu tidak akan berbuat apapun. Satu-satunya cara agar berdamai yang bisa dilaksanakan adalah jika Iska mau bekerja di bawah perintah Alice. Namun sebelum Iska menjawab, secara mengejutkan, langit retak. Dari retakan itulah muncul sosok raksasa yang tidak terduga. Ternyata yang muncul adalah penyihir agung Nebulius yang sudah terbebas. Sang penyihir pun melancarkan serangan ke arah 4 orang di bawahnya itu. Untungnya Iska dan yang lainnya berhasil menghalau serangan tersebut tanpa menderita luka parah. Mereka kebingungan kenapa Nebulius menyerang salah satu keturunannya. Sementara itu, Rin menderita luka sehingga Iska pun meminta Miss untuk menjaganya. Iska pun mengambil kedua pedangnya dan bersiap menghadapi Nebulius. Alice juga bangkit dan berniat untuk membantu Iska. Mereka berdua pun maju untuk melawan. Meski demikian, kekuatan penyihir agung masih terlalu sesat. Mereka berdua kewalahan menerima semua serangan dari Nebulius. Sampai akhirnya Iska dan Alice melakukan serangan kombinasi. Iska melompat ke atas dan Alice menciptakan tangga es untuk membantu Iska. Dengan tangga es itulah Iska melesat ke arah Nebulius. Dengan sekali serangan, Iska berhasil memberjenjang penyihir agung. Nebulius pun terpaksa mundur dan kembali ke retakan yang tercipta di langit. Pertarungan pun berakhir di sana. Iska dan Alice pun terbaring kelelahan bersebelahan. Mereka pun membahas mengenai perdamaian. Saat itulah Iska menolak tawaran Alice untuk bekerja sebagai bawahannya. Lalu kemudian scene berganti ke beberapa hari berikutnya. Iska, Miss dan Jin serta nenek berada di sebuah kasino untuk berjudi. 2 minggu sebelumnya, Risa memberitahukan kepada Miss bahwa timnya boleh berlibur sebelum acara pelatihan. Maka dari itulah, Miss mengajak teman-temannya pergi ke kasino untuk mendapatkan jackpot. Dengan duit kalau menang, mereka ingin membeli sebuah tank untuk keamanan Agut Hatim. Saat Iska dan teman-temannya berjudi, Alice dan Rin ternyata nongol di sana buat melakukan relaksasi. Alice selalu bermain slot meski pikirannya terus terisi dengan Iska. Secara tidak terduga, dia malah mendapatkan jackpot dan dapat duit banyak banget cuy. Saat itulah nenek nongol dan bilang kalau Alice sangat beruntung. Alice pun memberi semua hadiah uang itu kepada nenek. Mendapat duit banyak, nenek pun kembali menemui teman-temannya dan memberikan kabar baik. Beberapa waktu kemudian, Alice dan Rin berjalan-jalan di kota. Ia mendatangi sebuah tempat praktek peramal. Di sana Alice pun ingin diramal soal hubungannya dengan Iska.
Peramal itu pun membuka 2 kartu dan bilang kalau Alice serta Iska memiliki takdir ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Setelah mendengarkan peramal itu, Alice dan Rin pun cabut dari sana, tapi kagak caps pakai motor cuy. Seperginya mereka berdua, Iska sampai di tempat yang sama. Dia pun mendatangi peramal dan bertanya mengenai hubungannya dengan Alice. Secara tidak terduga, si peramal memberikan jawaban yang serupa dengan jawaban untuk Alice. Beberapa waktu kemudian, Risa mendapatkan informasi mengenai kemunculan vortex yang secara tiba-tiba. Vortex sendiri adalah sekumpulan orang energi sakral yang membentuk pusaran dan mampu memberikan kutukan ataupun berkah kepada banyak orang. Tapi bukan persatuan dukun kayak si pesulap merah cuy. Oke lah, lanjut. Karena itulah baik Empire maupun Nebulis berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian Risa pun diminta untuk memerintahkan tim Iska untuk mengurusi permasalahan vortex tersebut. Karena itulah esok harinya Risa memberitahukan tim Iska ini untuk pergi berangkat menjalankan misi. Mereka harus mendapatkan vortex yang baru saja muncul. Di sisi lain, Rin memberi informasi Alice mengenai kemunculan vortex. Mereka kemudian membahas mengenai Zoa, yaitu salah satu keturunan kerajaan dari cabang keluarga lain. Mereka berpendapat bahwa Zoa sepertinya sengaja menyembunyikan informasi mengenai vortex karena ingin menguasai vortex. Dan itu merupakan kepentingan pribadi. Mereka pun pergi menemui Lord Mass, si pria bertopeng yang memang dekat dengan Zoa. Mereka bertanya mengenai informasi vortex. Lord Mass pun memberikan informasi yang meyakinkan kenapa informasi mengenai vortex tidak disampaikan secara langsung kepada Alice. Hari berikutnya, Iska dan timnya berkumpul di sebuah tempat. Tidak hanya timnya, namun ada juga tim dari regu lain yang akan menjalankan misi mencari vortex. Operasi itu dinamakan Nameless. Dia mengumpulkan para juri-juri dan memberi mereka tugas. Para juri ini harus mengamankan vortex sebelum pihak lain mendahului mereka. Dan seandainya mereka gagal mengamankan vortex sebelum pihak lain, maka tugas mereka adalah untuk menghancurkan vortex itu sendiri. Para juri ini pun langsung melakukan pencarian. Tim Iska lalu berkeliling untuk mencari vortex. Meski begitu, mereka tidak menemukannya dimanapun. Sampai akhirnya, Miss mendapatkan informasi bahwa ada regu yang hilang komunikasi saat melakukan pencarian vortex. 2 regu lain dikirim untuk mencari regu yang hilang. Namun kedua regu itu juga mendadak hilang komunikasi. Semua regu pun diminta untuk mundur dan berkumpul di markas. Namun ternyata Nameless ini tidak ingin melakukan misi penyelamatan kepada regu yang menghilang tersebut. Iska lantas kemudian bertanya kepada Nameless mengenai keputusannya. Namun Nameless mengabaikan Iska karena Iska memiliki pangkat yang lebih rendah daripada Nameless. Karena itulah Miss datang dan mengajukan pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan Iska. Sementara itu di tempat lain, Lord Mass bertemu dengan salah satu keluarga Zoa, yaitu Kissing Zoane Builsnine. Di sisi lain, Alice dan Rena akhirnya sampai di tempat vortex itu berada. Tidak lama kemudian, Lord Mass dan Kissing menemui mereka. Terjadi adu argumen antara Alice dan Lord Mass. Alice merasa bahwa Lord Mass sepertinya sedang membunyikan sesuatu. Sementara itu, tim Iska menduga tidak ada kemungkinan regu yang hilang itu sudah ditangkap. Meskipun begitu, sambil melakukan pencarian, regu yang hilang mereka ini juga harus menemukan vortex. Tidak lama kemudian, mereka melihat semburan cahaya dari kejauhan. Mereka pun yakin itu berasal dari vortex. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Di perjalanan, mereka bertemu dengan regu yang dipimpin oleh Sanoro. Namun seperti ada yang mencurigakan dari regu itu. Sanoro pun mengakui kalau dia sebenarnya adalah anak buah Nebulis. Tidak hanya dia, bahkan para anggota timnya semua adalah penyihir. Nebulis pun muncul tidak lama setelahnya dan mengeluarkan regu Sanarot dari pasukan Empire. Sanarot lalu membawa timnya pergi, namun dia sempat melukai Miss. Dia pun menyandra Miss dan kabur dari sana.
Seperginya tim Sanarot, Nebulis pun segera kembali ke markas. Sementara Iska dan teman-temannya pergi mengejar Miss untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian Sanarot sampai ke lokasi Vortex dengan membawa Miss. Alice pun mengenali Miss, begitu juga sebaliknya. Agar situasi tidak semakin kacau, Rin pun memukul Miss sampai dia hilang kesadaran. Setelahnya Alice dan Rin pun pergi meninggalkan Vortex untuk menemukan Iska. Di sisi lain, Iska dan teman-temannya berhasil sampai ke markas musuh. Mereka pun diam-diam menyelinap dan tiba di depan Sanarot. Iska pun bertarung melawan Sanarot. Namun tidak lama kemudian, Kissing tiba dan mengambil alih pertarungan melawan Iska. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Sementara itu, Alice menunggu Iska di markas pasukan Empire yang nampak kosong. Tidak lama kemudian, Nameless sampai di sana. Pertarungan antara keduanya pun segera berlangsung. Mereka saling menyerang dan tampak seimbang. Alice pun menciptakan ratusan pedang es yang menerjang ke arah Nameless. Namun Nameless berhasil menangkis setiap serangan yang membahayakan. Tidak lama kemudian, Alice pun menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan apa saja yang ada di sekitarnya. Tidak mau celaka, Nameless pun terpaksa melarikan diri. Di sisi lain, Iska dan Kissing bertarung secara imbang. Meskipun begitu, Kissing akhirnya melancarkan serangan penghancur yang membuat Iska auto kewalahan. Lantas Iska berhasil maju dan menerjang perut Kissing. Tidak lama setelahnya, Lord Moth muncul di sana dan langsung menikam Iska. Setelah itu Lord Moth pun langsung menendang Miss ke dalam Vortex. Tidak mau rekannya celaka, Iska pun melompat dan menyusul Miss ke dalam Vortex. Iska mencoba menggapai Miss, namun jarak mereka terlalu jauh. Saat itulah mendadak Alice juga lompat ke dalam Vortex dan mencoba menyelamatkan Iska dan Miss. Namun tidak lama kemudian, Vortex itu pun meledak dengan dahsyat. Meski begitu, secara mengejutkan, Iska, Miss dan Alice ini berhasil selamat dari ledakan. Yang lebih mengejutkannya lagi, Alice terjatuh di lokasi yang berbeda dengan tempat Iska dan Miss terjatuh. Tidak lama kemudian, Jane dan Nene menemukan Iska dan Miss yang terjatuh. Iska membuka matanya dan menyadari telah mendapatkan sebuah kristal di genggaman tangannya. Beberapa waktu kemudian, Alice memikirkan Iska terus-menerus. Lantas, Risia ini masuk ke ruangan itu dan menginformasikan bahwa mereka akan menjalankan sebuah misi. Ternyata misi itu adalah untuk menangkap Ratu Nebulis. Iska dan teman-temannya menganggap itu hanya guyonan belaka. Tapi Risia mengatakan kalau itu bukanlah sebuah guyonan. Mereka akan melaksanakan misi dalam 3 hari mendatang. Di sisi lain, Alice dan Rin sampai di kota netral. Mereka bolak-balik ke kota itu, tapi tidak menemukan Iska sama sekali. Sudah 3 hari mereka menunggu, namun tidak ada tanda-tanda Iska yang akan muncul di sana. Alice pun mengusulkan untuk berpencar dan mencari Iska. Seperginya Alice, Rin pun ternyata diam dan merencanakan untuk mengakhiri hubungan Alice dengan Iska. Sementara itu di markas Empire, budak Miss terasa semakin sakit. Saat dibuka, ternyata ada sebuah simbol hijau yang mencurigakan. Itu adalah sebuah simbol astral yang entah bagaimana bisa muncul di sana. Miss pun mencoba meyakinkan diri kalau itu hanyalah luka biasa. Namun akhirnya dia menerima fakta bahwa itu adalah sebuah simbol astral. Anggota timnya ini pun khawatir akan keselamatan Miss. Jika kondisi Miss diketahui Empire, sudah pasti Miss akan dieksekusi. Jin pun percaya kalau kekuatan spirit telah memasuki tubuh Miss sejak dia keluar dari Vortex. Karena hanya demi keamanan Miss lah, mereka akan menyembunyikan kondisi Miss. Tidak lama kemudian, saat Miss tidak ada, anggota tim lain membahas situasi yang sedang terjadi. Iska mendapatkan ide untuk mengajak Miss jalan-jalan ke kota netral agar Miss merasa lebih baik. Iska dan Miss pun pergi ke kota netral, di mana Miss menjadi merasa lebih tenang. Mereka pun ngobrol dari hati ke hati selama duduk berdua di bangku.
大丈夫だしね。星の秘密に触れてしまった。100年前は帝国もこうだったんでしょ。私そういうの弱いんだから。Beberapa saat kemudian, Miss Miss pergi untuk membeli minuman. Saat itulah, mendadak Alice nongol di depannya. Meski awalnya gengsi, akhirnya Alice mau duduk bersebelahan dengan Iska di bangku. Mereka pun ngobrol selama beberapa saat. Tidak lama kemudian, Rin muncul sehingga Alice langsung salah tingkah. Namun Rin tidak peduli. Kemudian ia memberikan sebuah minuman kaleng untuk Alice dan Iska. Setelah meminumnya, mendadak Iska langsung jatuh pingsan. Ternyata Rin sudah memberikan obat tidur di minuman tersebut. Alice protes, tetapi Rin meyakinkan Alice bahwa Iska ini adalah musuh. Rin pun membawa Iska untuk pergi. Setelah itu Miss Miss muncul dan mencoba menghentikan mereka. Secara tidak terduga, dia bisa melancarkan serangan sihir. Namun Alice dan Rin tidak terluka sama sekali. Alice pun menerjangkan sihir esnya yang langsung melumpuhkan Miss Miss. Setelahnya, dia dan Rin pun pergi membawa Iska menjauh. Kembali ke markas Empire, Risa melapor kepada seorang yang disebut sebagai Kaisar. Dia berkata bahwa penyihir es kehancuran telah berhasil menangkap Iska. Dalam perjalanan pulang dari kota netral, Alice menyarankan agar mereka ini tidak membawa Iska ke istana. Alice pun memerintahkan Rin untuk pergi ke kota terdekat dari wilayah kekuasaan Nebulis. Rin pun menyetujuinya. Di sisi lain, Risa memberitahukan keadaan Iska kepada 8 apostel. Berdasarkan informasi yang didapat, sepertinya Iska dibawa ke sebuah kota bernama Alcatraz. Itu adalah kota di mana para pemberontak Nebulis ditahan. Di kota itu, seorang penyihir kuat yang melawan ratu bernama Slinger ditahan. Risia berkata, jika mereka bisa membebaskan Slinger, hal itu akan menguntungkan kekaisaran. 8 apostel pun menyetujui usulan Risa tersebut. Beberapa waktu kemudian, Risa menemui Miss Miss dan teman-temannya. Dia pun menyampaikan misi penyelamatan. Mereka akan menyamar menjadi penyihir dan masuk ke Alcatraz. Selain itu, Risa juga membawa alat yang bisa mencetak tanda astral di tubuh sehingga mereka bisa menyamar dengan sempurna. Ia pun mengagumi alat ciptaan dari Empire tersebut. Dia pergi mendekati Miss Miss dan menempelkan alat itu ke pundaknya. Dengan begitulah, kondisi Miss Miss yang sesungguhnya tidak akan diketahui. Risa pun bilang kalau tanda astral di pundak Miss Miss ini terlihat sangat asli. Dengan begitu, mereka siap melakukan operasi penyelamatan. Sementara itu, Iska malah dibawa ke sebuah hotel mewah oleh Alice dan Rin. Di sana dia mengobrol agar tidak bisa melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Alice pergi ke kamarnya, sementara Rin mengawasi Iska. Saat itulah Rin melukai tangannya sendiri dengan pisau. Dia bilang akan menuduh Iska telah menyerang. Sehingga Rin punya alasan untuk membunuhnya. Rin pun beraksi dengan mencoba membunuh Iska dengan pisaunya. Dalam keadaan tengah terborgol, Iska pun berusaha menghindari serangan-serangan mematikan dari Rin. Di sisi lain, Ellie sedang melihat-lihat buku menu. Dia teringat momen ketika dia berada di restoran bersama dengan Iska. Dia pun pergi untuk menemui Iska. Saat dia sampai, ternyata Rin sudah nyaris membunuh Iska. Alice pun menghentikan aksi tersebut. Setelahnya, Alice memutuskan untuk mengikat Iska dengan rantai. Ujung rantai itu juga diikatkan ke Alice, sehingga Iska pasti tidak bisa kabur. Rin pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Rin pergi, Iska membahas mengenai bagaimana jika salah satu dari mereka harus ke kamar mandi. Alice pun kaget dengan tidak memikirkan hal itu. Tidak lama setelah itu, Alice pun memindahkan rantai di tubuhnya Rin. Dia pun meninggalkan mereka untuk mandi. Saat dia sudah selesai mandi, Alice yang hanya memakai handuk pergi menemui Iska dan Rin. Saat itulah, Iska yang melihat tanda astral di punggung Alice. Dia pun berkata bahwa Miss Miss juga memiliki tanda yang serupa.
Alice selalu menjelaskan bahwa itu adalah tanda bagi para penyihir. Sementara itu, di tempat lain, Miss dan rekan-rekannya berhasil lolos dari pengawasan karena memiliki tanda astral. Mereka pun bergegas menyusup ke kawasan penjara untuk mencari Iska. Namun mereka tidak menemukannya dimanapun. Saat itu, Jin merasa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Di sisi lain, Risa juga berada di sisi lain penjara. Akhirnya dia bertemu juga dengan Salinger yang ditahan. Salinger sedikit terkejut Risia bisa sampai ke tempatnya. Saat itulah Risia menjelaskan apa yang dia inginkan. Empire sedang merencanakan invasi secara masif ke Nebulius. Ia berharap mendapatkan bantuan dari Salinger. Empire ingin Salinger membalaskan dendam kepada Milver karena telah mengurungnya selama ini. Meskipun begitu, Salinger ternyata tidak tertarik membalas dendam. Tapi dia tidak menolak jika dibantu meloloskan diri. Saat itu juga, Risa membebaskan Salinger. Sementara itu, Risa tidak bisa tidur. Dia pun pergi ke balkon dan melihat kota dari hotel. Tidak lama kemudian, Alice datang menemuinya. Alice membahas betapa bahayanya para penjahat ini yang ada di penjara. Dia membahas mengenai Salinger sebagai penjahat yang paling bahaya selama ini. Tidak lama kemudian, Rin datang ke sana. Dia memberitahukan bahwa ada yang sudah menyusup ke perbatasan. Di sisi lain, alarm penjara langsung menyala. Miss dan rekan-rekan pun berusaha mati-matian lolos dari para penjaga. Tidak lama setelah itu, ledakan dahsyat pun muncul dan mengguncang seisi gedung. Saat ini juga Risia menelepon tim Miss dan memberitahukan bahwa Iska tidak ada di penjara tersebut. Setelahnya, Miss dan yang lainnya pun berusaha kabur dari sana. Kembali ke hotel, Rin memberitahu Alice bahwa Salinger telah lolos. Mereka berdua pun berniat segera pergi untuk ke penjara mengatasi situasi. Alice meminta bantuan kepada Iska. Namun sebelum Iska menjawab, Alice memotongnya lebih dulu. Dia meninggalkan sapu tangan yang terlipat. Kemudian ia pergi meninggalkan Iska. Di penjara, Jin menawarkan diri untuk menjadi umpan agar Miss dan Nene bisa lolos. Namun saat itu juga, Miss melompat ke depan dan menarik perhatian para penjaga. Saat perhatian para penjaga teralih, Nenek pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu di hotel, Iska mendapatkan telepon dari Miss. Dia diberitahu kondisi terkini mereka yang sedang ada di penjara. Tidak lama kemudian, Iska teringat sapu tangan yang ditinggalkan oleh Alice. Dia mengambilnya dan menemukan kunci di baliknya. Dengan kunci itulah dia berhasil melepas borgolnya. Dia pun bergegas pergi menyusul Alice dan Rin. Sementara itu Alice dan Rin sampai di penjara yang sudah penuh dengan kekacauan. Alice pun mencoba mengatasi situasi di sana. Sementara itu, Rin berlari mencari keberadaan Salinger yang kabur. Tidak lama kemudian, Iska sampai di penjara. Dia pun bertemu dengan teman-temannya. Miss memberinya pedang, dan Iska langsung berlari memasuki penjara untuk membantu Alice dan Rin. Di sisi lain, Rin sudah bertemu dengan Salinger. Mereka pun langsung bertarung. Rin menciptakan golem tanah untuk menghadapi Salinger. Namun kekuatan Salinger ini terlalu dahsyat. Rin pun kewalahan dan nyaris celaka. Namun saat itulah Iska datang dan menyelamatkannya. Rin memperingatkan Iska bahwa yang ia hadapi adalah orang yang sangat berbahaya. Iska tidak peduli karena hanya dengan menghadapi Salinger saja dia bisa pulang. Iska pun meminta Rin berjanji jika dia bisa mengalahkan Salinger, maka dia dan teman-temannya boleh pulang dengan selamat. Meski tidak menyukainya, Rin pun akhirnya setuju. Kenapa orang dari Empire mau melindungi Rin? Namun dia tidak mau ambil pusing. Kemudian ia setuju melawan Iska. Salinger pun menjentikan jarinya.
ia menciptakan ledakan yang dahsyat di sekitarnya. 女をかばうのか。一方でなぜ了承だね。潰れろ。 Di sisi lain, Sisbil sedang memandangi langit di luar istana. Tidak lama kemudian, seorang bernama Sword muncul menemuinya. Sisbil pun bertanya kepada Sword apa yang sedang terjadi. Dia pun diberitahu kalau ada saksi yang melihat pasukan pembunuh tadi. Pasukan pembunuh dari Empire di Nebulius. Bersamaan dengan itu, Salinger juga telah kabur dari penjara. Sword berkata dia dan timnya sedang menyelidiki keterkaitan dari keduanya. Sword bilang kalau ada satu hal yang menarik perhatiannya. Ternyata Alice mengambil komando langsung yang sedang terjadi di lokasi kejadian. Hal itu sudah sangat membuktikan bahwa semuanya bukanlah kebetulan. Di sisi lain, Iska sudah mulai bertarung melawan Salinger. Iska berhasil bertahan dari serangan Salinger yang pertama kali. Salinger pun teriak dengan Iska yang bisa memotong serangan sihirnya. Ia pun menjentikan jarinya sekali lagi. Serangannya ini langsung menerjang Rin yang masih terluka. Dia melancarkan serangan kepada Iska, namun Iska melompat mundur menghindarinya. Iska melompat maju, mencoba menebas, namun gelombang angin langsung menahan tebasannya. Iska pun terpental mundur dan langsung bersiaga. Iska kembali maju, namun ternyata Salinger ini bisa menggunakan sihir tanah. Iska pun melompat menghindari bongkahan-bongkahan tanah yang berterbangan. Dia bergerak dari satu bongkahan tanah ke bongkahan tanah lainnya yang mencoba menyerang Salinger. Iska berhasil sampai di depan Salinger dan berusaha menebasnya. Namun Salinger menghindari semua serangan tersebut. Tidak lama kemudian, dia menciptakan ledakan api dari tanah. Iska pun melompat mundur menghindari serangan tersebut. Untuk membantu Iska, Rin pun memaksa bangun meski sudah terluka. Dia akan ikut bertarung melawan Salinger. Sementara itu di luar, Alice sedang mengkomando para penjaga. Saat itulah serangan mendadak muncul. Alice menghindar dan melancarkan serangan es. Ternyata Nameless telah datang dan siap untuk melawannya. Setelah berdebat beberapa saat, Alice melancarkan serangan es. Nameless menghindar lalu melompat ke puncak sebuah gedung. Alice kesal dan meminta Nameless turun dan menghadapinya secara langsung. Nameless berkata, dia akan melawan Alice setelah Salinger melewati tempat itu. Dia pun pergi karena mesinnya sudah selesai. Sepertinya Nameless, Alice merasakan ledakan yang dahsyat dari suatu arah. Dia menolak dan melihat Salinger yang sedang berhadap-hadapan dengan Iska. Salinger melancarkan serangan gabungan antara kekuatan di tangan kanan dan kirinya. Semburan api dan es bersatu menerjang ke depan. Iska pun melompat dan menebas serangan itu. Namun dia heran kenapa semburan api berubah semakin kuat. Salinger berkata bahwa Iska sudah menghancurkan keseimbangan api dan es. Karenanya api menjadi semakin besar. Iska pun diterjang ledakan api yang sangat dahsyat. Ketika Iska berhasil disingkirkan, Salinger pun menjelaskan tujuannya kepada Rin. Dia ingin menggabungkan kekuatan antara manusia dan spirit. Sejauh ini hanya ada 2 oranglah yang bisa mencapai level tersebut. Salah satunya adalah pendirinya Bullis Salinger yang bertekad untuk mencapai level itu. Salinger ini tak mau berbesar-besar lagi. Salinger pun tidak mau bersabar lagi. Dia bersiap menyerang Rin. Namun saat itulah Iska muncul dari bawah dan siap menyerang Salinger. Iska menerjang, namun Salinger melompat menghindarinya. Dia pun heran kenapa Iska bisa bertahan, terutama dari serangan dahsyatnya itu.
Iska bilang kalau kedua pedangnya memiliki kekuatan yang berbeda. Yang satu bisa memotong spirit, dan yang satunya bisa meniru teknik spirit satu kali. Mereka saling kejar-kejaran sampai di puncak bangunan. Salinger pun tersadar kalau Iska ini meniru teknik es untuk selamat dari ledakan api. Salinger pun melompat ke atas dan menerjangkan serangan dahsyat. Untungnya Rin menciptakan golem raksasa untuk menahan serangan mengenai Iska. Salinger kesal dan langsung menyerang Rin. Namun ratusan kristal es tercipta dan menahan serangan tersebut. Alice telah datang di istana untuk membantu mereka mengalahkan Salinger. Sementara itu, Iska langsung melompat dan menyerang Salinger. Tidak mau kalah, Salinger menciptakan pedang cahaya di kedua tangannya. Namun Iska dengan mudah menebas hancur kedua pedang cahaya mirip Salinger itu. Tidak mau dikalahkan oleh Iska, Salinger pun menjatuhkan dirinya ke sebuah sumur besar dan dalam yang ada di bawahnya. Konflik dengan Salinger pun akhirnya berakhir. Setelah mengatasi situasi di penjara, Alice dan Rin pun segera pergi ke istana untuk melapor kepada sang ratu. Sementara itu, Nameless akhirnya sampai di markas. Saat membuka helm, ternyata Risha ini adalah orang yang menyamar menjadi Nameless. Dia pun bertemu dengan Nameless yang asli dan membahas situasi terkini. Waktu itu mereka membahas Kaisar yang rupanya sangat tertarik kepada Iska. Beberapa saat setelahnya, Risha dan Nameless pun melapor ke 8 apostel. Ternyata niat mereka adalah mengacaukan kondisi Nebulis dengan insiden Salinger. Sejauh ini semuanya berjalan lancar sesuai rencana mereka. Sementara itu, Rin sedang berbicara dengan Ailis untuk membahas situasi terkini. Mereka membahas tentang Iska. Dan setelah apa yang terjadi setelah ini, akhirnya ia mau untuk mengakui Iska. Sementara itu, ternyata Sisbel diam-diam mengawasi perbincangan mereka berdua. Di sisi lain, Risha dan Nameless menemui Kaisar. Mereka membahas mengenai situasi yang terjadi. Tidak lama kemudian, mereka juga membahas mengenai peristiwa langka yang terjadi setahun sekali. Kaisar berkata bahwa akhirnya ada satu orang yang muncul dari pendekar pedang Empire yang menjalin hubungan dengan penerus tahta Nebulis. Beberapa waktu kemudian Sisbel dipanggil ibunya, yaitu adalah sang ratu. Dia pun menghadap. Ternyata dia ditugaskan untuk pergi ke negeri yang berada di luar kekuasaan Nebulis maupun Empire. Dia harus menyelidiki sesuatu. Sisbel pun setuju untuk menerima misi tersebut. Di sisi lain, Iska dan teman-temannya ternyata diliburkan untuk sementara waktu karena sudah bekerja dengan baik. Mereka pun pergi berlibur ke sebuah negeri bebas. Sampainya di sana, mereka pun bersenang-senang. Suatu sore, saat Iska hanya sendirian, ia ditabrak oleh seseorang. Saat melihatnya, dia terkejut karena orang yang menabraknya ini adalah Sisbel. Di sisi lain, Sisbel juga sangat terkejut karena melihat orang yang selama ini ia cari. Nenek muncul dan seketika itu juga Sisbel pergi meninggalkan mereka. Sisbel pun menemui Sword dan bilang dia sudah menemukan orang yang selama ini dia cari. Setelah itu, Sisbel pun menyelidiki di mana Iska menginap. Dia berencana menemui Iska dan menyampaikan sesuatu. Sementara itu, Alice ditemui ibunya. Mereka membahas perilaku Sisbel yang selalu mengurung diri selama setahun terakhir. Karena curiga, mereka pun pergi menggeledah kamar Sisbel. Saat mencari sesuatu yang mencurigakan, Alice melihat ke sebuah koran lama. Di koran itulah ada berita tentang Iska yang ditangkap karena membebaskan seorang penyihir. Alice pun penasaran kenapa Sisbel mengetahui sesuatu tentang Iska. Di sisi lain, Sisbel berhasil mengetahui di hotel mana Iska menginap. Dia pun pergi ke hotel tersebut, kemudian mencari kamar Iska. Dia menemukannya dan masuk ke dalam kamar itu. Saat itulah Iska langsung melompat dan mengunci Sisbel di lantai.
Dia curiga Sisbel diutus Nebulis untuk membunuhnya. Namun Sisbel berkata kalau dia hanya ingin menemuinya saja. Selain itu Sisbel juga mengajukan permintaan. Dia meminta agar Rizka mau menemaninya kembali ke Nebulis. 私と共に王朝に来ていただけま。君は Iska pun mengenali Sisbel sebagai penyihir yang dia selamatkan setahun yang lalu. Sisbel lalu memperkenalkan dirinya dan merasa sangat senang karena Iska mengingatnya. Tidak lama kemudian, Iska pun melepaskan Sisbel dari kunciannya. Sementara itu, Alice berdiskusi dengan Rin mengenai Sisbel yang mencari tahu soal Iska. Mereka mengira Sisbel telah menguping pembicaraan mereka terkait Iska. Sisbel pasti mengetahui kedekatan Alice dengan Iska. Sehingga Sisbel mencurigai Alice sebagai mata-mata Empire. Di sisi lain, Sisbel pun berterima kasih kepada Iska karena sudah menyelamatkannya 1 tahun yang lalu. Dulu Sisbel ini takut kalau Iska lah yang membebaskannya hanya merupakan jebakan dari Empire. Karena itulah Sisbel meminta izin untuk berterima kasih juga saat itu. Dia bahkan memberikan gelang mahal kepada Iska. Namun Iska bergegas untuk menolaknya. Iska bilang alasan dia menyelamatkan Sisbel bukan untuk alasan yang seperti itu. Sisbel pun menyimpan kembali gelangnya. Dia bilang setelah insiden 1 tahun lalu dia melihat pemberitaan mengenai Isla di koran. Kabar itu ternyata menyebar kemana-mana sampai di kota netral. Sisbel berkata dia bisa menjanjikan lebih dari status dan kehormatan Iska yang hilang karena menolongnya. Karena itulah Sisbel meminta Iska untuk menemaninya kembali ke Nebulis. Iska pun bertanya sebenarnya siapa Sisbel ini. Namun Sisbel bilang kalau dia hanyalah pelayan istana. Iska pun bertanya kenapa harus dia yang mengantar. Jika Sisbel dekat dengan keluarga bangsawan, harusnya dia memiliki pelayan ataupun semacamnya. Namun Sisbel berkata lagi kalau dia tidak memiliki seorang bawahan. Dia juga tidak mempercayai siapapun. Setelah mengatakan semua itu, Sisbel pun pergi meninggalkan Iska. Namun Iska melihat gelang pemberian Sisbel ditinggalkan di kasur. Iska lalu mengambilnya. Di sisi lain, Alice dan Rin pun menemui Ratu. Mereka bilang tidak menemukan petunjuk apapun di kamar Sisbel. Setelah itu, Rin memohon agar Alice diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jauh. Sisbel ada di negeri asing dan Alice ingin datang menemuinya sehingga mereka bisa mengobrol dari hati ke hati. Sang ratu pun mengizinkannya. Rin langsung bergegas menyiapkan keberangkatan mereka. Sementara itu, 8 apostel sedang berunding. Mereka mendapatkan informasi bahwa penyihir darah murni keturunan Nebulis ini sedang ada di negeri bebas seorang diri. Dia hanya ditemani oleh seorang pelayan. Karena itulah mereka segera melakukan operasi penangkapan penyihir. Keesokan harinya, Iska dan teman-temannya ternyata pindah ke hotel lain. Suatu sore, Iska kembali bertemu dengan Sisbel. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Di sana Sisbel berkata bahwa dia ini adalah keturunan dari sang ratu. Tidak lama kemudian, dia berkata bahwa sang ratu sedang dalam bahaya. Ada salah satu keturunan Nebulis yang ingin membunuh sang ratu. Selain itu, sang pengkhianat juga memiliki rencana untuk menghancurkan dunia. Setelah membunuh sang ratu, langkah pertama yang akan diambil adalah menyerang Empire. Jika itu sampai terjadi, maka kedua negara sudah dipastikan akan hancur. Dengan kekuatan spiritnya, Sisbel akan mengetahui semua itu. Namun dia juga tidak mengetahui siapa si pengkhianat ini. Karena itulah, dia tidak mempercayai siapapun yang ada di Nebulis. Sisbel pun meminta bantuan dari Iska. Karena dia tidak ingin melihat kedua negara saling berperang dan menciptakan kehancuran di kedua kubu. Sisbel tidak menerima Iska mengkhianati negerinya ini. Dia ingin memintanya untuk menghentikan peperangan besar yang mungkin akan terjadi.
Mendengar semua itu, Iska pun hanya bisa tertegun. Sementara itu, Alice akhirnya sampai di negeri bebas. Dia pun mencari alamat hotel tempat adiknya ini menginap. Tak lama setelah itu, Sword datang dan menemuinya. Sword bertanya apakah Alice ini melihat Sisbel. Karena dia mencoba menghubungi Sisbel, namun tidak bisa. Kembali ke Iska, dia bilang tidak menginginkan perang besar terjadi. Meskipun begitu, dia tidak bisa membantu Sisbel. Namun Sisbel tidak menyerah. Ia bilang jika ratu terbunuh, maka si pengkhianat akan merebut kekuasaan sehingga perang besar pun akan terjadi. Saat itulah Iska bilang kalau memang begitu perbedaan di antara mereka. Sisbel ingin menghentikan perang besar, namun Iska memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada itu. Dia ingin menghentikan konflik 100 tahun yang sudah terjadi. Sisbel pun bertanya bagaimana caranya. Iska berkata caranya adalah dengan perjanjian damai. Namun Sisbel bilang itu tidaklah mungkin. Nebulis tidak mungkin melupakan kejahatan Empire kepada mereka. Orang-orang Nebulis pun tidak akan pernah memaafkan Empire. Iska bilang kalau dia sudah mengetahui hal itu. Dia pun bilang bahwa itu adalah alasan dia untuk bertarung. Iska lantas bilang kalau di Nebulis ini ada orang lain yang bisa Sisbel andalkan. Namun sebelum ucapan mereka selesai, Lord Mace mendadak muncul di belakang Sisbel. Tak hanya datang sendiri, Lord Mace ternyata sudah membawa pasukan untuk menyerang. Ternyata Lord Mace menganggap Sisbel ini adalah pengkhianat karena sedang bersama dengan Iska. Lord Mace berkata bahwa hati sang ratu pasti akan hancur karena mengetahui putrinya bersama dengan Iska. Sisbel pun mencoba untuk menjelaskan bahwa dia ingin mencari si pengkhianat itu yang sesungguhnya. Namun Lord Mace bilang kalau Sisbel lah si pengkhianat tersebut. Sisbel pun berlari menjauhi tempat itu. Sementara Iska hanya sendiri berdiam tidak tahu harus melakukan apa. Sementara itu, Sisbel yang sedang berlari mendadak dikejutkan dengan munculnya sosok raksasa. Iska pun mengenali robot tersebut. Iska mencoba menolong Sisbel. Iska pun harus bertarung dengan Lord Mace dan komplotannya yang tanpa senjata. Tak lama kemudian, Jeanne dan Miss datang ke sana. Mereka terkejut saat melihat robot yang merupakan senjata eksperimen Empire yang bernama Objek. Saat itulah, Objek menganalisis keberadaan para penyihir. Semua orang yang memiliki tanda astral akan dihancurkan. Sayangnya, Miss juga terdeteksi sebagai pemilik tanda tersebut. Meskipun begitu, prioritas utama Objek ini adalah membunuh Sisbel terlebih dulu. Sisbel pun berlari menjauhi Objek. Namun robot itu langsung melompat mengejarnya. Iska berniat untuk menyusul Sisbel. Lantas, dia masih direcoki oleh Lord Mace dan kelompoknya. Jin dan yang lainnya pun turun serta mengambil alih pertarungan melawan komplotan Lord Mace. Iska menerima pedangnya. Kemudian ia berlari untuk menyelamatkan Sisbel. Dia tiba tepat waktu dan menebas serangan yang dilancarkan dengan Objek. Nenek pun muncul di sana dan akan ikut membantu pertarungan. Iska pun maju dan menebaskan pedangnya. Namun tubuh Objek ternyata sangat keras. Dia mencoba menyerang dari berbagai arah, namun semua tebasannya tidak berhasil. Saat itulah Nenek melancarkan serangan. Berbagai peluru langsung melesat dan menerjang tubuh si raksasa. Sementara itu, Jin bertarung melawan Lord Mace. Serangan Lord Mace ini berhasil melukai lengan Jin. Meski begitu, Jin berhasil menembak Lord Mace. Sayangnya peluru Jin hanya bisa mengenai alat yang ada di sak Lord Mace. Beberapa saat kemudian, anak buah Lord Mace melemparkan tong yang berisi bahan bakar.
Lord Mace dan komplotannya pun melompat mundur. Salah satu penyihir menciptakan api untuk meledakkan Tom, tetapi ternyata apinya padam. Miss mengaktifkan sihir angin untuk memadamkan api. Saat itulah Jin menembakkan pistolnya ke wajah Lord Mace. Topeng pria itu pun auto pecah, namun untungnya peluru itu tidak menembus dasnya alias kepalanya. Lord Mace dan komplotannya pun akhirnya mundur. Sementara itu, serangan nenek ternyata gagal menghancurkan objek. Pertarungan pun kembali berlanjut. Objek menggunakan energi sekunder kemudian menciptakan bola cahaya di mulutnya. Sisbel menyadari bahwa itu adalah kekuatan spirit. Iska pun bertanya-tanya tentang apa yang tersembunyi di dalam tubuh objek. Saat itulah objek menyemburkan bola spirit yang sangat dahsyat. Untungnya Iska berhasil membawa Sisbel melompat menghindari semburan mematikan itu. Namun objek langsung mengisi ulang energinya dan bersiap melakukan penyerangan berikutnya. Untungnya nenek melancarkan serangan sehingga sempat menghentikan objek. Meski begitu, serangan itu tidak akan melukai objek sama sekali. Ska pun kemudian maju menghadapi objek. Dia bergerak dengan cepat menghindari serangan demi serangan yang objek lancarkan. Ska berhasil melompat dengan tinggi ke atas objek. Saat itu jugalah Sisbel mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Iska. Dia menciptakan penghalang agar objek tidak bisa menyemburkan serangan. Iska pun melesat turun kemudian menikamkan pedangnya ke titik lemah objek. Iska pun akhirnya berhasil menumbangkan robot raksasa tersebut. Namun pertarungannya belum usai. Mendadak tubuh objek melebur menjadi cahaya yang misterius. Kemudian objek berubah wujud menjadi robot yang sangat kuat. Iska pun maju melawan objek dalam mode baru itu. Sayangnya Iska kewalahan karena objek memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat dahsyat. Di saat-saat genting, Alice mendadak muncul dan menerjangkan serangan esnya. Iska pun berhasil selamat dari maut. Mereka berdua pun bekerja sama. Alice menciptakan berbagai seluruh es untuk menahan tubuh objek. Dia menciptakan ratusan kristal untuk menyerang robot itu. Iska melompat dari satu kristal ke kristal es lainnya untuk menghabisi objek. Namun objek berhasil membebaskan dirinya dan langsung menghempas Iska mundur. Beberapa saat setelahnya, objek menerbangkan serangan dahsyat. Alice pun segera menciptakan bunga es untuk menahan semburan cahaya dari musuh itu. Setelah serangan itu berhasil dihalau, objek melancarkan berbagai serangan berikutnya. Tidak mau situasi lebih buruk, Alice dan Iska pun bekerja sama. Mereka pun maju sambil menerjang setiap serangan yang datang. Tak lama kemudian, mereka menerjangkan serangan sihir secara bersama-sama. Kombinasi serangan itu sukses menyambar objek, kemudian menghancurkannya. Tubuh Sisbel pun akhirnya terjatuh dari sisa-sisa kehancuran objek. Begitu Sisbel bangun, dia langsung bertanya apakah Alice mengenal Iska. Karena gengsi, Alice bilang dia tidak mengenal Iska. Sisbel pun meminta kakaknya jangan berbohong. Tetapi Alice tetap bersikeras tidak mengenal Iska. Sementara itu, Iska pun bilang bahwa dia tidak mengenal Alice. Sisbel pun bersyukur, kemudian menggenggam tangan Iska. Dia bilang kalau Iska adalah kesatria ideal untuk menjadi pasangannya. Alice pun langsung salah tingkah dan tampak cemburu. Alice bertanya apakah maksud dari Sisbel. Namun Sisbel bilang itu bukan urusannya. Tak lama kemudian teman-teman Iska datang.
Setelahnya Iska berpamitan dan pergi menemui teman-temannya. Konflik pun berakhir. Sementara itu Rusia sedang membahas mengenai senjata buatan 8 apostel yang ternyata sangat bahaya. Setelah itu mereka bertanya-tanya di mana keberadaan Kaisar saat ini. Adegan pun langsung berganti ke sebuah area hutan. Salinger ternyata berhasil selamat dan melarikan diri. Dia pun tertarik dengan kekuatan sang pendekar pedang. Tak lama kemudian dia didatangi oleh Kaisar. Ternyata Salinger mengenalinya dan menyebut nama Kaisar yaitu Yun Melgen. Kaisar pun bilang kalau ia ingin bicara banyak hal kepadanya. Sementara itu di istana Nebuli, sang ratu bertemu dengan putri pertamanya yaitu Eledar. Ternyata dia selama ini telah curiga bahwa Eledar adalah orang yang mengkhianatinya. Meskipun begitu, dia tidak bisa menindak karena belum ada bukti. Saat itulah, sang ratu tahu kalau Eledar ini telah menghasut Lord Mass, sehingga mengira Sisbel adalah pengkhianat. Di sisi lain, Alice dan Iska sudah ngedate di kota netral. Mereka menghabiskan waktu sampai sore dengan mengobrol di bangku di dekat air mancur. Saat hampir malam, mereka pun berpisah dan kembali ke negara masing-masing. Anime ini pun usai sampai di sini, cuy. Bagaimana cuy tentang konten kali ini? Apakah kalian suka dengan anime yang satu ini, cuy? Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Mang OP alias Mang Ilham, biar Mimin semakin overpower untuk menghibur kalian setiap harinya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi, berjumpa lagi kita di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.